Assalamualaikum teman-teman. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share video ini ya teman-teman, agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Nah, di sini saya ingin berbagi resep bikin lontong yang super praktis, mudah, cukup dengan takaran gelas. Ini semua bahan udah saya sediain ya teman-teman. Kemudian untuk rice cooker, saya menggunakan rice cooker ukuran mini atau kecil. Teman-teman juga bisa menggunakan ukuran yang besar. Kemudian untuk penggunaan beras, saya menggunakan 1 gelas beras ukuran ini. Nah, ini kalau kita timbang kurang lebih sebanyak 350 ml. Tapi kita cukup menggunakan gelas aja untuk mengukurnya. Kemudian untuk membuat lontong, penggunaan airnya itu berbanding 1 gelas berbanding 3 gelas setengah. 1, 2, 3, dan ini setengah gelas. Jadi buat teman-teman, kalau mau bikin lontong, caranya mudah banget untuk menakar airnya. Cukup berbanding 1 berbanding 3,5. Nah, dan teman-teman nggak harus pakai gelas yang seperti ini ya. Bisa juga misalnya menggunakan gelas seperti ini atau seperti ini. Intinya nanti takarannya jika berasnya 1 gelas ini, maka airnya juga harus 3,5 gelas ini juga, atau yang ini ya teman-teman. Jadi simple banget kan, kita bisa menggunakan gelas yang ada di rumah. Kemudian saya juga menggunakan 2 bahan tambahan. Yang pertama, saya menggunakan kapur. Ini kapur sirih. Jadi kalau teman-teman beli kapur sirih, biasa ada banyak jual di pasar, di tempat toko bumbu atau di toko kue. Cari kapur sirih yang aman untuk dimakan. Jadi kapur sirih itu ada 2 bahan utamanya. Yang pertama, kalau kapur sirih yang jenis batu itu nggak boleh dimakan. Kemudian kalau yang ini yang saya beli ini, kapur sirih yang bahan utamanya adalah kerang. Jadi insya Allah aman untuk kita makan dan kita konsumsi. Kemudian saya juga menggunakan minyak goreng sebanyak kurang lebih 1,5 sendok makan atau 2 sendok makan. Jadi fungsi dari minyak goreng ini agar nanti lontong yang kita buat itu nggak terlalu lengket dan mudah untuk kita lepasin dari rice cookernya. Ya udah, kita akan lanjut ke proses memasaknya ya teman-teman. Nah, ini berasnya akan saya cuci bersih dulu, kemudian langsung kita masak dan nanti akan saya tunjukin tutorial tahapan-tahapannya. Nah, ini tadi teman-teman, berasnya sudah saya cuci bersih. Kemudian kita akan langsung masukkan ke dalam rice cooker ya berasnya. Kemudian lanjut langsung kita tuangkan airnya ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Mereknya bebas aja ya teman-teman. Kita aduk. Kemudian langsung aja saya tutup. Nah, ini teman-teman, langsung aja, ini kan masih warm, memanaskan. Kemudian saya klik di bawah. Nah, dia udah jadi cook. Nah, ini jangan langsung kita tinggalin, jadi harus sering kita lihat, karena nanti kalau dia udah mulai mendidih akan kita aduk agar tidak ada yang menggumpal nanti berasnya. Jadi ini nggak benar-benar kita tinggalin, nanti akan kita cek karena nanti akan ada tahapan selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini akan kita cek ya teman-teman. Nah, udah mulai mendidih kayak gitu. Coba kita lihat. Nah, jadi itu udah mengembang. Tahap selanjutnya adalah kita akan memberikannya kapur sirih. Jadi ini tadi kapur sirih sekitar 1 sendok teh. Saya kasih air dulu agar dia cair. Jadi manfaat dari kapur ini adalah untuk membuat lontongnya itu nanti padat dan insya Allah awet. Jadi lontong rice cooker ini nggak cuma hanya praktis dan simple, tapi juga bisa awet sampai esok hari ya teman-teman, nggak mudah basi. Teksturnya juga insya Allah akan tetap lembut tapi padat. Nah, ini saya curahkan ya. Bismillah. Nah, kemudian ini harus kita aduk terus ya teman-teman agar bulir-bulir nasinya ini pecah. Jadi dia nggak utuh.
kayak nasi, jadi agar dia nanti pecah seperti lontong itu kan, dia saling menyatu ya teman-teman. Nah ini akan saya aduk terus sampai tekstur lontongnya itu pecah dan sudah tidak seencer ini lagi. Jadi nanti kita aduk sampai teksturnya lontongnya ini, nasinya ini, bulir-bulirnya udah nggak utuh lagi alias pecah, dan juga sampai dia udah agak mulai mengeras teksturnya, nggak lagi selembek ini ya teman-teman. Nah ini udah cukup ya kita aduk teman-teman, karena udah lumayan mengental dan butiran-butiran berasnya itu atau butiran-butiran nasinya itu udah mulai hancur. Sekarang ini akan saya tutup kembali, kemudian kita cek. Nah ini udah warm ya, jadi dia udah mateng lontongnya. Kemudian saya klik lagi agar dia cook. Nah ini kita tunggu sampai nanti dia warm lagi. Ini nggak lama kok nunggunya, paling sekitar 2 menitan dia akan kembali ke warm. Nah setelah itu berarti menandakan lontong udah selesai untuk kita masak dan udah siap untuk kita dinginkan. Nah kita tunggu ya sampai dia menjadi warm kembali. Dia udah kembali ke warm, ini menandakan bahwa lontong rice cookernya udah matang dan siap untuk kita dinginkan. Oke, sekarang akan saya dinginin dulu ya, dengan cara kita salin ke dalam wadah yang terbuka. Nah ini langsung kita salin ya teman-teman. Jadi warna hasilnya itu hijau ya teman-teman, sama seperti kayak kita bikin pakai daun pisang. Karena tadi kita kasih minyak, panas banget. Nah ini kita padatkan. Kita padatin dulu. Nah ini udah lumayan rata ya teman-teman. Nah ini akan kita dinginin dulu ya teman-teman, agar dia teksturnya jadi lebih mengeras dan tidak lembek lagi. Bisa kita simpan di kulkas, juga bisa kita biarkan di wadah di suhu ruang seperti ini. Nah ini teman-teman udah dingin ya lontongnya. Sekarang akan kita coba potong. Ini dia teman-teman hasil dari lontong rice cooker ala anak kos dengan takaran gelas. Jadi simple banget, cukup kita menggunakan rice cooker dan takaran gelas, kita udah bisa buat lontong yang enak untuk ke hari raya.
buat teman-teman di rumah, terutama anak kos. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu dukung terus channel ini ya teman-teman dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam dari Nada Rifika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.